semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati. Ketemu lagi di podcast keempat, Akuntansi Manajemen. Di podcast keempat ini saya akan membahas soal perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan, teman-teman. Oke, daripada kita buang-buang waktu, langsung saja kita mulai. Check out. Teman-teman, di agenda hari ini kita akan membahas sekitar hampir 7 pembahasan. Yang pertama kita akan membahas soal penerapan sistem ABC. Apa itu ABC? Yaitu kepanjangan dari Activity Based Costing. Terus yang kedua kita mau ngebahas soal mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Selanjutnya kita akan ngebahas soal perbandingan nih teman-teman, perbandingan biaya produk ABC sama tradisional. Dan yang keempat kita ngebahas soal target proses perbaikan. Selanjutnya kita juga ngebahas soal perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Terus yang keenam kita ngebahas soal kekurangan nih teman-teman, kekurangan dari Activity Based Costing atau ABC. Dan terakhir kita ngebahas soal analisis tindakan ABC. Kita mulai saja. Oke, di pembahasan pertama kita akan membahas soal manajemen sistem Activity Based Costing atau ABC. Mungkin teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan sistem analisis ABC. Sebenarnya ABC itu apa sih? Jadi ABC ini kepanjangan dari Activity Based Costing System atau dikenal dengan analisis ABC. Ini merupakan salah satu sistem yang menerapkan konsep-konsep aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok yang lebih akurat. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya teman-teman bahwasanya dengan adanya sistem analisis ABC ini kita bisa membuat konsep-konsep aktivitas yang akan nanti hasilnya itu memperhitungkan harga pokok yang jauh lebih akurat dari sebelumnya gitu. Ini menurut ahli, yaitu menurut Mulyadi, dia mengatakan bahwasanya sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan seperti itu. Dimana dalam sistem ABC ini teman-teman merupakan sistem yang menerapkan konsep-konsep aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok yang lebih akurat. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas merupakan pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Oke. Next kita ngebahas soal yang kedua, yaitu mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan dan pengendalian, manajemen membutuhkan pemahaman akan arti biaya dan terminologi yang berkaitan dengan biaya. Pembebanan biaya atas produk atau jasa, pelanggan, dan objek lain yang merupakan kepentingan manajemen adalah salah satu tujuan dasar sistem informasi akuntansi manajemen, iya kan? Sebelum membicarakan proses penentuan biaya, baiknya menentukan mengenai definisi biaya itu sendiri, yaitu atau cost. Cecily, Ribbon, and Michelle, mereka mendefinisikan biaya sebagai berikut. Biaya adalah uang kertas atau nilai antara kas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan seperti memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kontrak, melakukan fungsi, atau memproduksi dan mendistribusikan produk. Biaya digolongkan menurut Mulyadi, biaya digolongkan dalam beberapa, seperti halnya dalam akuntansi biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya pergolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut, karena dalam akuntansi biaya dikenal dengan konsep different cost for different purpose. Mungkin teman-teman udah gak asing ya, dimana biaya digolongkan menurut ada 4 gitu kan. Pertama, menurut objek pengeluaran, yang kedua fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga ada hubungan biaya dan sesuatu yang dibiayai, keempat ada perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, and the last is jangka waktu manfaatnya. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga, dimana pembahasan ketiga ini kita akan ngebahas soal perbandingan biaya ABC gitu kan dengan tradisional. Jadi kan analisis metode ABC ini kan istilahnya udah baru lah, sesuatu yang baru. Terus apa sih perbandingannya dengan cara-cara atau metode-metode tradisional yang udah ada sebelumnya? Jadi di sini ada beberapa perbandingan antara sistem tradisional dengan sistem biaya Activity Based Costing atau ABC yang dikemukakan oleh Amin Wijaya dalam bukunya Activity Based Costing untuk manufacturing dan pemasaran adalah sebagai berikut teman-teman. Pertama nih, ini perbandingannya. Pertama,
Sistem biaya ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemicu biaya driver untuk menentukan seberapa besar konsumsi overhead dari setiap produk. Sedangkan sistem biaya tradisional mengalokasikan biaya overhead secara arbiter berdasarkan satu atau dua basis alokasi yang non representatif. Terus yang kedua, sistem biaya ABC akan lebih fokus terhadap biaya mutu dan faktor waktu. Sistem biaya tradisional akan jauh lebih fokus pada performasi keuangan jangka pendek seperti laba. Apabila sistem biaya tradisional digunakan untuk penentuan harga dan profitabilitas produk, angka-angkanya tidak dapat diandalkan. Terus yang ketiga ialah sistem biaya ABC ini memerlukan masukan nih dari seluruh departemen persyaratan. Ini mengarah ke integrasi organisasi yang lebih baik dan memberikan suatu pandangan fungsional silang mengenai organisasi. Terus selanjutnya juga ada sistem biaya ABC mempunyai kebutuhan yang jauh lebih kecil untuk analisis varian daripada sistem tradisional nih katanya. Karena kelompok biaya cost pool dan pemacu biaya atau cost driver jauh lebih akurat dan jelas. Selain itu, ABC dapat menggunakan data biaya historis pada akhir periode untuk menghilangkan biaya aktual apabila kebutuhan muncul. Di selanjutnya kita akan ngebahas soal target proses perbaikan, di mana dalam pembahasan keempat ini sistem ABC akan menyediakan informasi untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana perbaikan proses ini akan dibutuhkan. Ada beberapa proses teman-teman, di sini ada 2 proses. Yang pertama ialah proses aktivitas diidentifikasikan, biaya-biaya dibebankan kepada aktivitas yang berkaitan digabungkan menjadi satu kelompok. Kelompok yang sejenis dibentuk untuk tarif kelompok dihitung. Terus yang kedua, pada proses kedua, setiap permintaan produk untuk sumber daya dikelompokkan, diukur, dan biaya-biaya dibebankan kepada produk dengan menggunakan permintaan ini dan tarif kelompok yang diwakili. Seperti itu. Next, yang kelima kita akan membahas soal perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal seperti ini. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau juga ABC merupakan metode untuk menemukan biaya yang akurat. Sementara ABC merupakan inovasi yang relatif baru dalam akuntansi biaya. ABC dapat digunakan secara cepat oleh setiap perusahaan ataupun organisasi yang bergerak dalam bidang industri dan organisasi pemerintahan hingga nirlaba nih teman-teman. Jadi biaya berdasarkan ABC ini biasanya sering digunakan oleh para perusahaan yang memang bergerak di bidang industri ataupun pemerintah hingga nirlaba. Contoh yang bagus dari salah satu kisah sukses pengguna ABC adalah aplikasi ABC di US Portal Service atau dikenal juga dengan USPS, di mana aplikasi ABC pada USPS ini berasal dari petunjuk Direktur Jenderal Pos untuk mengembangkan sistem perhitungan biaya yang akan membantu USPS agar menjadi lebih kompetitif dan melayani sebagian dasar perbandingan kinerja antara berbagai fasilitas pemrosesan surat. USPS juga menggunakan ABC untuk menentukan perbedaan biaya pada pemrosesan pembayaran dari pelanggan yang menggunakan kas, cek, dan kartu kredit. Dari analis tersebut ditentukan bahwa pendekatan berbiaya rendah digunakan untuk mendorong penggunaan kartu kredit. Jadi intinya penggunaan ABC ini benar-benar membantu para pihak eksternal ataupun internal dalam melakukan setiap kegiatan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan untuk ngebahas soal uang lah, data-data keuangan itu benar-benar membantu mereka gitu. Baik, kita akan masuk ke pembahasan ke-6, di mana ini akan ngebahas soal kekurangan dari activity based costing. Kan tadi kita dari awal sudah ngebahas ya, kelebihannya bisa membantu perusahaan untuk lebih mendapatkan data yang jauh lebih akurat. Ternyata di balik kesempurnaan itu pasti ada setiap kekurangannya. Jadi sistem ABC ini walaupun memang benar-benar bisa menghasilkan informasi produk, biaya produk yang jauh lebih akurat dan dapat diandalkan, tapi nyatanya ABC sistem ini tetaplah merupakan sistem alokasi biaya yang tingkat pabrik ke produk gitu. Di sini menurut Firdaus dia mengatakan bahwasanya walaupun penerapan sistem ABC ini memiliki banyak keuntungan, tetapi penerapan tersebut tidak membuat seluruh biaya akan mudah dibebankan kepada objek biaya dengan mudah. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikelompokkan dalam sustaining level ketika dialokasikan seringkali juga menggunakan dasar yang bersifat arbiter. Jadi masih banyak kekurangannya ya teman-teman.
Oke, di sini kita terakhir ngebahas soal analisis tindakan ABC, di mana analisis tindakan ABC ini dapat membantu perusahaan untuk mengklasifikasikan pelanggan sesuai dengan kepentingan mereka untuk sukses. Ini biasanya berdasarkan pada apa yang disebut dengan aturan Pareto, teman-teman. Ada langkah-langkah prosedur klasifikasi atau analisis tindakan ABC. Ini seperti pertama, bisa kita dengan menentukan jumlah unit dari setiap tipe barang. Yang kedua, menentukan harga per unit untuk setiap tipe barang, mengalihkan harga per unit dengan jumlah unit untuk menentukan total nilai uang dari masing-masing tipe barang. Terus juga ada menyusun urutan tipe barang menurut besarnya total nilai uang, terus dengan urutan pertama tipe barang dengan total nilai uang paling besar. Terus kelima, ada menghitung persentase kumulatif barang dari banyaknya tipe barang. Terus juga yang keenam, ada menghitungan persentase kumulatif nilai barang dari total nilai uang. Terus juga membentuk kelas-kelas berdasarkan presentasi barang dan presentasi nilai uang barang. Terus yang terakhir, ada menggambarkan kurva analisis ABC bagian Pareto untuk menunjukkan tingkat kepentingan masalah. Jadi apa ya, analisis tindakan ABC ini benar-benar detail ya. Kalau perusahaan yang memang memakai analisis ABC ini benar-benar detail. Tadi kita juga ngebahas setiap unit barang itu harus ada klasifikasinya, perbandingannya dengan tipe barang, dengan nilai uang dan lain sebagainya gitu. Terus di sini juga membuktikan bahwasanya dengan analisis ABC kita dapat melihat tingkat kepentingan masalah dari suatu barang. Dengan begitu kita dapat melihat barang mana saja yang perlu diberikan perhatian terlebih dahulu. Jadi jangan sampai barang-barang yang kita miliki ini, apalagi barang-barang yang harus diberikan kepentingan terlebih dahulu ini, kita acuhkan. Jadi dengan adanya ABC ini benar-benar bisa membantu setiap perusahaan seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin hanya itu di materi podcast keempat ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kelima. Dadah, annyeong.